semua, perkenalkan nama saya Fredrika Karyadi. Saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Kali ini saya akan membahas materi cerpen atau cerita pendek. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya fiktif yang mengisahkan permasalahan yang dialami oleh tokoh, dari pengenalan sampai akhir dari masalah tersebut. Biasanya, cerpen hanya mengisahkan atau mengangkat satu permasalahan oleh satu tokoh. Pada umumnya, cerpen ditulis dengan maksimal 10.000 kata. Itulah sebabnya mengapa cerpen dijuluki baca satu kali duduk. Yang kedua, kita akan membahas struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri dari 6 bagian: abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Pada bagian abstrak berisi tentang pemaparan awal dari cerita. Abstrak ini bersifat opsional karena abstrak hanya sebagai pelengkap dalam teks cerpen. Bisa dipakai jika diperlukan, bisa juga tidak dipakai. Dan bagian yang kedua, orientasi. Orientasi berisi mengenai latar, baik waktu, tempat, peristiwa dari cerita yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, kita masuk pada bagian komplikasi. Pada bagian ini dijabarkan awal mulanya masalah tersebut hadir di cerita tersebut. Awal mulanya masalah tersebut hadir. Dan di bagian keempat yaitu evaluasi. Di bagian evaluasi ini berisi mengenai puncak masalah yang terjadi. Dan di bagian kelima yaitu resolusi. Pada bagian resolusi ini adalah pemecahan masalah. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan solusi yang dialami oleh si tokoh. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda berisi mengenai kesimpulan akhir atau apa yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Setelah itu, ciri-ciri. Sebuah cerpen memiliki ciri yang khas sehingga membedakan dia dari karya sastra yang lain. Yang pertama, bersifat fiktif atau karangan. Yang kedua, ditulis tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca sekali duduk. Yang keempat, biasanya isi dari cerita tersebut berdasarkan dari peristiwa kehidupan. Yang kelima, hanya memiliki satu alur atau alur tunggal. Yang keenam, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, memiliki pesan moral yang terkandung. Kita masuk pada unsur-unsur teks cerpen. Unsur-unsur dalam teks cerpen terbagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik, ada tema, ada alur, ada setting atau latar, ada tokoh, ada watak, sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar, sehingga salah satu contohnya seperti ekonomi masyarakat, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Fungsi cerpen. Cerpen juga memiliki fungsi seperti dengan karya sastra lainnya. Ada fungsi rekreatif, ada fungsi estetis, ada fungsi didaktif, ada fungsi moralitas, dan ada fungsi religius. Fungsi reaktif sebagai penghibur bagi para pembaca. Fungsi estetis berarti memiliki keindahan sehingga memberikan rasa puas kepada para pembaca. Dan fungsi didaktif berisi tentang pendidikan. Fungsi moralitas berarti cerpen tersebut memiliki nilai moral yang dapat dibagikan kepada masyarakat, kepada para pembaca, sehingga dapat
membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang terakhir, fungsi religius, memberikan pembelajaran religi sehingga dapat menjadi contoh bagi para pembaca.